Oke teman-teman, kita udah belajar Hello World, value types, dan juga function. Tapi di sini kita ada problem ya, yang namanya state variable and local variable and global variables. Oke, kita harus membership, but ya gua nggak punya banyak uang karena di sini cukup mahal, $90 untuk 1 tahun membership ya teman-teman. So kita akan gunakan the base ya. Oke, kita akan gunain kenapa di close ya, Smart Engineer. So kita akan gunain key ya setelah kita sudah ngoding Web3 cukup Solidity programming cukup baik. Hari ini gua akan lanjut, tapi ya di sini butuh membership dan harganya cukup lumayan, $10 untuk 1 bulan, $30 untuk 3 bulan, dan $90 untuk 1 tahun ya. Worth it emang, tapi buat ini agak ya untuk gue pribadi belum ada sih, tapi emang belum mampu untuk beli course di luar kemampuan gue. Oke, kita akan belajar via chat GPT. So kita akan cari Web3 Solidity. Kenapa? Biar ada spesifik ininya ya, biar ada spesifik answernya itu pakai Solidity. Di sini kita dapat nggak ya di sini? Oke, Solidity itu developer. So kita akan gunain start chat. Oke, kita dapetin ya. So you are a professional Solidity developer, and now you have a student. In this section you gonna learn about state, global, public, and global variables. Oke, bentar ya kawan, gua ada. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. So set variable are variables whose values are permanently stored on a block. This variable exists for the lifetime of the contract and are written to Ethereum storage. They can be accessed and modified within function in the contract. Okay, I got it. Scope declared at the contract level outside of any function. These are written to the blockchain storage, which is persistent but more costly in terms of gas compared to memory. Oke, kita lihat di sini. Contract state variable example. State variable that's a stored number permanently in blockchain. Okay. So function set number win external. Okay. Notice the value of the stored number, return the stored number. Get number returns. Oke, ini sebutnya state variable ya teman-teman. So for number, the number of be stored. Function set number integer number external. Okay, external view returns sebagainya. Okay, so kita akan practice lebih dahulu biar lebih ngerti ya teman-teman. Kita akan buka remixnya.
Berarti di sini. Kita ganti ya. Ini kita akan ganti menggunakan namanya 01 hello world. Kita lihat ini tuh iya hello world. Kita lihat ini data types. So kita lihat di sini intro function. So kita akan masukin ini 04 is tadi tuh state variable. Kita cek ulang lagi ya pelajarannya. Kita cari lagi set variable solidity. Kita lihat ya. Set variable adalah state variable dideklarasikan di dalam sebuah kontrak yang tidak termasuk dalam setiap function apapun ya, dan itu disebut dengan namanya state variable. Ngerti? So kita akan masukin terlebih dahulu ininya. Gua kalau untuk komennya gua sengaja agak sedikit malas untuk menghafalkannya teman-teman. Kita akan masuk ke pragma 0.8.7 contract state variable. Ingat, di dalam sebuah kontrak ada variabel yang tidak masuk ke dalam fungsi apapun, sebutnya state variable ya, berarti disebutnya state variable. Sorry teman-teman, agak sedikit masuk karena memang sini in my location is really hot. Misalkan win public and then misalkan my number. Ini sebutnya state variable ya teman-teman. Ini win public and my number. Kenapa? Karena dia tidak masuk ke dalam salah satu function. Kita gambar lagi aja ya. So set function set my number, kemudian win my number, kemudian public, kemudian di sini my number is my number. Ada yang error di sini. Gue lupa harus ada titik koma teman-teman, jangan lupa. Seperti programan pada umumnya seperti C++, JavaScript, PHP enggak ada PHP enggak ya. Kemarin PHP butuh semikalan. So kita analisa ya. Ini my number namanya state variable secara global ya, pemahaman gua.
Dan underscore my number itu bukan state variable karena dia termasuk ke dalam sebuah fungsi namanya set my number ya. So kita akan panggil function get my number. Okay, public returns integer return is my number. Jangan lupa titik koma. Oke, kita lihat apakah ada yang salah. Oke, view public view returns. Jadi dia ada beberapa keterangan, ada public, ada view, ada return. Oke, kita akan pelajari satu persatu. So kita deploy terlebih dahulu. Oke, kita lihat di sini, kita close terlebih dahulu dan kita lihat ada yang namanya set variable. So kita lihat di sini kita ada yang namanya set my number, itu butuh input ya. Berarti kita akan masukin my number kita, misalkan 256. Kita akan masukin, jadi dari variabel yang 0 jadi 256. Kita masukin si datanya ke my number. So kalau kita lihat variabel my number itu pasti isinya 256 ya, sesuai. Oke, kalau kita rubah lagi misalkan 5000 ya, set number 500 ya, kita lihat di sini integer 500, masukin ya di code input ya. Ini nggak ada output karena kita cuma masukin nilai 500. Nah, kalau kita panggil get my number ya, di sini win 500. Oke, good job. So kita akan belajar yang namanya public variables. Okay, public state variables in Solidity are accessible both inside and outside of the contract. When you declare a state variable as a public, Solidity automatically creates a getter function for it, which can be called by anyone, including external contract or users. Okay. To retrieve the value. Okay. Gue takut badan gue kelihatan ya. Visibility. The public keyword makes the variable accessible by external parties. Okay. So Solidity generates an automatic getter function for public state variable. Oke, kita akan lihat ya. Okay, public variable example, they have a contract demonstrating public state variables. Oke. Kita namanya contract public variable example. Kemudian kita punya tipe data string, itu public ya. Dia namanya adalah hello, greeting and hello solidity. So function set greeting string call data greeting. So kita lihat string call data is greeting and external greeting sama dengan greetings. In this case, greeting variable is public, and Solidity will generate a getter function like greeting function. Okay, that can be called to return the current value. This is useful for variable that you want to expose the word without needing to write an explicit getter. Okay, gue ngerti. Okay. Oke, kenapa gue ngerti? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, izin gue menjelaskan lagi. So, kita akan belajar lagi yang namanya tadi itu 05. Public variable dot sort. Ya. Oke, oh lokal. Oke, gue salah. Komennya gue salah. State local variable.
Teman-teman, kita waiting terlebih dahulu. Oke ya, kita akan copy dulu ininya. Pragma greater than. Oke, menunggu. Oke. Okay. Local variable exist only within a function are not stored on the blockchain. They are cheaper to use than state variable because they reside in memory or temporary memory and disappear when the function execution ends. Okay. Characteristic declared inside functions exist only for duration of the function execution, not stored on the blockchain. Okay, I got it. Oke, jadi local variable adalah sebuah variabel yang disimpan di sebuah function. Ya, sederhana. Oke, kita akan langsung aja ya. Contract local variable. Itu ini ya, kontrak itu, kontrak itu kayak objek. Kalau di Python itu class, kalau di Golang sebenarnya bukan objek programming, tapi secara gak langsung dia ada yang namanya struct ya. Gue lupa lagi Node.js itu pakai apa ya, model gitu kalau nggak salah. Gue udah lah jarang latihan Node.js lagi, kurang lebih udah hampir 6 bulan, gue lupa lagi. Oke, kita akan ini namanya state variable. var number var number lagi, win public state. Oke, kemudian kita ada namanya calculate sum. Function calculate sum is win x, ya, dimana win y. Public pure returns win. Oke, seperti yang di awal ya, kita udah belajar tadi intro function, so kita tahu bosnya. Nah, ini sum win sum oke, kalau nggak salah ya, oke, win sum ya, berarti win sum x plus y, so return sum. Jangan lupa titik koma. Apa lagi nih? Oke, ini gua udah masukin ya kan ya. Oke, sebenarnya ini enggak. Oke, udah di resolve ya teman-teman. Oke, kita cek lagi apakah benar. Oke, return true. Oke. Oke, ini sebutnya local variable karena dalam sebuah function ini sebutnya state variable. Atau misalkan local variable.
Di sini kita akan ganti local variable. Oke, ini ya, L yang gede berarti kontrak, L yang kecil adalah local variable. Oke, kita cek lagi. Update state external when new value is 42. Okay, local variable, and my state variable is new value. Okay, update value ya, berarti di sini update state. Kayaknya ada yang hilang ya. Okay. So function, ya di sini state-nya masih zero ya teman-teman. Kalau kita run kayak nanti gua jelasin. Update state. So is external. Okay. When new state value is misalkan 500. Benar? Kayaknya masih ada yang salah. Oke, local variable. Oke, got it. So kita akan ganti state ulangan new state value. Titik jangan lupa. Oke ya. Oke, ini win local variable sebutnya local variable. Ya, ini sebutnya return local variable, dan new state adalah local variable. Kemudian ini state variable value is changed by local variables. Oke ya. Jadi si state yang di sini itu dirubah menggunakan new state value. So kita akan run deploy. Kita akan deploy. So kita close in dulu ini karena kita beda lagi ya. Nah namanya local variable add. Oke, kita lihat kalau kita panggil state ya, kita lihat ya, panggil state. Oke, state pasti 0 karena isinya masih 0. Oke, kenapa masih 0? Karena kita nggak set value si state-nya. So kalau kita run update state, maka dia akan state-nya ini akan menjadi 500. Oke, kita panggil lagi state-nya. So kita lihat state pasti berisi 500 ya. Kalau kita lihat di bug yang sebelumnya yang kita panggil update state, oke, kita lihat block hash block number 10 from 2. Oke, kita lihat di sini ini ada addressnya dari mana ya, asalnya, kemudian disimpannya ke siapa addressnya. Kemudian kita lihat di sini kita nggak ada decode, nggak ada output dan sebagainya. So, kalau kita call function state-nya lagi, itu isinya adalah 500 karena kan dirubah di sini di update state. So kalau kita masukin di sini 100 dikali 5000 ya, ini function calculate sum butuh input yang namanya integer x dan y. So kita klik. Oke, kita lihat di sini. Lihat ada x nilainya 100 dan y itu adalah 5000, dan kita jumlahkan ya, 5000 tambah 100 500.000. Atau kita mau lebih eksplisit kayak gini ya. Kita lebih teman-teman kalau pengen gimana atau bukan gimana ya, pengen lebih jelas ya tinggal kayak gini, tapi jangan lupa pakai kutip, karena kalau nggak pakai kutip dia bakal error. Makanya aku masukin call.
Oh, masih deh. Masih bisa ternyata. Masih bisa. Oke, tanpa kutip pun masih bisa ya teman-teman. Oke, got it. Okay, global variables in Solidity are special variables that provide information about the blockchain and the transaction context. There are always. Oke, ntar dulu gue pause dulu, ada telepon. Oke, kita akan belajar lagi ya global variables. Global variables in Solidity are special variables that provide information about the blockchain. Oke, global variable menyediakan informasi tentang blockchain and transaction context dan transaksi konteks. Apakah mirip golang konteks? Gue nggak tahu ya. They are always available and provide data like the current block number, the sender's address, and the transaction gas price, and more. Oke, kalau kita lihat di sini, berarti ini namanya global variable ya. Oke, ini namanya global variable. From to, kemudian execution cost, input, dan output sebagai berarti ini disebutnya global variable kayaknya. Gue nggak tahu ya. Some of the most common used only ones include message senders, address of the entity, account, or contract that call the function. Oke, sender kayaknya ini ya. Bisa nggak sih diperbesar ini? Nggak bisa kayaknya. Eh, kayaknya ini nggak bisa diperbesar ya kawan-kawan. So, kemudian ada block number, the current block number, block timestamp, the timestamp of the current block, and text gas price, the gas price of the transaction, and message value amount of either sent along with a function call. Oke, kita akan baca-baca dulu. Contract example global state variable to store the caller's address public last caller wind 256 atau win biasa bisa public last block timestamp. Okay, so function update caller info external. So global variable message senders, the caller of the function last caller is message sender. Okay. So global variable block timestamp, current block timestamp, last block timestamp. Function get block number external view returns win256 return block number. Oke, agak sedikit bingung juga. So address that called up the blocks time of block when is the function was called and the current block number. Oke, kita peragain dulu ya teman-teman biar lebih enak. Oke, jangan lupa komennya dan juga dibiasain untuk nulis manual ya. Pragma solidity more than 0.8.9 misalkan ya. So contract example global variable. Okay.
State variable is pertama ada address, public plus color. Oke, kemudian ada address, bukan address ya, win public dari apa block ya, kalau nggak salah last block timestamp, last block timestamp. Oke, kita akan masuk ke sini lagi. So kita lihat lagi ya, ada function update color info external, function update function update color, kemudian external. So kita akan masukin last color is sama dengan message.sender, dan kemudian last block timestamp sama dengan block dot timestamp. Benar nggak sih? Aku cek dulu ya, kayaknya itu ada titik ya. Oke, benar, block timestamp. So kalau kita lihat lagi, function block number. Oke, baru return win return message dot data. Ini benar gak sih? Wah, nggak tahu ya. Block number ternyata salah guys. Oke ya, kita akan deploy terlebih dahulu. Kita close ini ya, kita deploy. Cing cing. Oke ya. Oke, setelah kita lihat di sini ada deploy, ini kita perbesar nggak sih? Oke, kita perbesar lagi ya. Ini ada update color, ya ada get block number. Nah, oke, kita akan misalkan kita panggil dulu ya, ada last color dan last block timestamp. Oke, kita panggil dulu ya variabelnya. Ini pasti isinya adalah 0. Oke, last color ya. Ini adalah default address 0x0000. Kita panggil last block timestamp, itu pasti isinya adalah 0 ya. So misalkan kalau kita panggil get block number ya, oke, kita lihat di sini ada block timestamp ya. Kita lihat pengirimnya adalah 00C. Dan kita lihat kita dapetin input 0 sama dengan 12 ya, timestampnya ada 12. Kalau kita misalkan update color ya, kita oke, kita udah update dan kita ngambil get block number call. So dia nge-return win 12 block number global variable .store member access dan sebagainya.
Oke. So, kita akan lihat ya. Kita akan belajar kombinasi dari yang terakhir ini ya. Oke, kombinasi combining all three. Oke, akan buat file baru. 7 combining state, local, and global dot sum. Okay. State variable is win public total sum. Okay. Oke, kita lihat ya, ada state variable untuk menyimpan global variable. So, kita akan masukkan address public class color. Benar kita cek. Oke, benar ya. Oke, function sum in x in y public fill. Oh enggak ini, nah ini kan sum ya, eksternal ya, karena kita nggak masukin apapun di sini. So kita akan masukin misalkan ini namanya lokal ya, local variable total is x plus y. Oke, gue lupa masukin win. So kemudian ini kita akan ganti total sum dengan total, berarti ya hilang ya errornya. So oke, ini change state value by local value. Oke, gua lupa lagi tadi itu apa, function calculate and store. Oke, use global variable to store the colors address. Oke, berarti kita ada lagi tambahan di sini. Sebenarnya ada lagi ini nggak sih? Ini beda ya. Di function apa di, oh masih di function ternyata. Oke, store the colors address. So last color sama dengan message dot sender.
Ya, kita akan deploy. Oke, kalau kita panggil last caller, ya, itu kita dapetin addressnya doang ya. Itu 000. Karena kenapa? Karena ini defaultnya adalah 0. Kan kita panggil yang namanya variabel last caller. Kalau kita panggil variabel total sum, itu pasti 0. Karena ya gini, oke, kita lihat ya, ini total sum variabelnya adalah defaultnya 0. Dan default dari last caller itu adalah 000. So kita akan masukin misalkan, oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita copy terlebih dahulu. Kita akan masukin ke, oke, kita lihat ini value the sender ya. Ini value the sender kalau nggak salah ya. So kita akan jalankan terlebih dahulu. Sum is 10 and 50. So kita akan panggil function sum. Oke, kita lihat di sini ada guess dan sebagainya. Win x10 itu y dan sebagainya. Kita inputnya. So kalau kita panggil last total sum dulu ya. Total sum itu pasti jadinya 60 karena kan sudah dirubah tadi file apa, nilainya yang dari 0 jadi 60. Kalau kita panggil last caller, oke, kita lihat di sini kosong. Oke, kita copy ya. Oke, sama ya, yang berarti last caller ini menyimpan si sender. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Ini udah malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.